pendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Terima kasih, saya akan lanjutkan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri Nuraini. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nining. Kepada Nining dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan isu krusial kemiskinan di masyarakat Indonesia. Pada 15 Juli 2021, BPS merilis laporan bahwa pada Maret 2021 sebesar 10,14% atau sebanyak 27,50 juta penduduk Indonesia berstatus miskin. Tingkat kemiskinan Maret 2021 ini sedikit turun dari September 2020, namun masih lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi pada September 2019. Jika dilihat berdasarkan jumlah orang miskin sejak September 2019, kemiskinan terendah yang pernah dicapai jumlah orang miskin meningkat sebesar 1,12 juta individu dengan peningkatan terbesar terjadi di wilayah perkotaan sebesar 1 juta dan pedesaan sebesar 120.000 orang. Penurunan tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan pengeluaran per kapita salah satunya disebabkan oleh turunnya pendapatan rumah tangga. Studi satu menunjukkan bahwa 75% rumah tangga mengalami penurunan pendapatan selama pandemi. Sebanyak 66% rumah tangga yang memiliki usaha kecil juga mengalami penurunan jumlah pembeli dan omset usaha. Selain itu, pada Agustus 2020 terjadi peningkatan angka pengangguran sebesar 2,7 juta orang. Pada saat yang sama, rata-rata upah nominal pekerja atau buruh mengalami penurunan sebesar kurang 5,2% dari upah nominal sebelum pandemi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kepada Saudari Nining. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nida Trisna. Kepada Nida dipersilahkan. Cek. Baik. Suaranya kedengeran nggak? Sudah jelas, Nid. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Yang pertama ada tingkat pendidikan yang masih rendah. Yang kedua, masih terbatasnya lapangan pekerjaan. 3, malas bekerja. 4, beban hidup keluarga. 5, keterbatasan sumber daya alam maupun modal. Yang keenam, harga kebutuhan tinggi. Nah, menurut Kuncoro, penyebab kemiskinan antara lain sebagai berikut. 1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah. 2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia, karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak kepada Nida. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rey Fadila. Kepada Rey Fadila dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Secara garis besar, ada 2 faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Ketidakmampuan individu dalam melakukan usaha atau berkreativitas menjadikan hidup mereka miskin. Lalu yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar dari individu tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak kepada Rey Fadila. Kemudian akan dilanjutkan oleh Riza Jihad. Kepada Riza dipersilahkan.
4. Implementasi kebijakan program kemiskinan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Mengacu pada Perpres, pemerintah secara garis besar telah membagi program percepatan penanggulangan kemiskinan menjadi beberapa kelompok, yaitu 1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. 2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin agar terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. 3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala makro dan kecil. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rija Jihad. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Rizal Maulana. Kepada Rizal Maulana dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kemudian pemerintah dapat mengambil langkah dalam mengimplementasikan strategi penanggulangan kemiskinan. Yang pertama, meningkatkan fasilitas infrastruktur dan listrik di pedesaan. Kedua, perbaikan fasilitas kesehatan dan juga fasilitas sanitasi yang mumpuni. Ketiga, mengupayakan penghapusan larangan impor beras. Keempat, pembatasan pajak dan retribusi daerah yang merugikan usaha lokal dan orang miskin. 5. Pendistribusian sertifikat tanah yang merata bagi penduduk miskin. 6. Mendirikan lembaga-lembaga pembiayaan mikro yang memberi manfaat pada rakyat miskin. Yang ketujuh, perbaikan kualitas pendidikan. 8. Upaya mengurangi kematian ibu melahirkan. 9. Merancang perlindungan sosial yang lebih tetap sasaran. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kepada pemateri yang telah menyampaikan presentasinya. Kemudian kita lanjut ke sesi tanya-jawab. Untuk sesi pertama, silahkan kepada kelompok 1 untuk mengajukan pertanyaannya. Izin bertanya. Silahkan kepada kelompok 1 yang mau bertanya. Izin bertanya, Neng. Kelompok 1. Sebelumnya ada suara perempuan, tapi di layar nggak muncul itu siapa. Silahkan boleh membuka. Reja dulu, Neng. Terima kasih Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Reza Falevi dari kelompok 1. Izin bertanya, bisa berikan contoh dari beban hidup keluarga itu seperti apa ya? Terima kasih. Reja Falevi, boleh diulang pertanyaannya? Baik, pertanyaannya, bisa berikan contoh dari beban hidup keluarga itu seperti apa ya? Terima kasih banyak kepada Reja Falevi atas pertanyaannya. Selanjutnya dari kelompok 2, silahkan yang mau bertanya. Izin bertanya. Dari kelompok 2, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya. Silahkan.
Saya Riyandi Kusuma, izin bertanya, apakah langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan sebelum dan pada saat terjadinya pandemi, apakah itu sama? Terus, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah itu efektif menekan angka kemiskinan? Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Riyandi atas pertanyaannya. Selanjutnya dari kelompok 4, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Saya izin bertanya. Sok Nira dulu, we. Aku dulu, Nira dulu. Ya udah atuh. Makasih ya Nira. Izin bertanya, moderator. Tadi kan sudah disebutkan upaya-upaya. Silakan kepada Nisa Aulia. Suara saya terdengar jelas? Terdengar. Oke. Tadi sudah disebutkan upaya-upaya untuk menanggulangi itu pokoknya kemiskinan. Upaya-upaya itu kan udah banyak nih, tapi kenapa kemiskinan di Indonesia itu enggak turun, malah semakin meningkat. Jadi adakah yang salah dari kebijakan pemerintah tersebut? Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Nisa Aulia untuk pertanyaannya. Kemudian dari kelompok 5, silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya. Izin bertanya. Silahkan kepada perwakilan kelompok 5 untuk Izin menyampaikan bertanya. pertanyaannya. Izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Silakan kepada Nabila Jovanida untuk sesi pertama. Mungkin Nijar Helmi bisa dilanjutkan di sesi kedua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Zulfanida dari kelompok 5 izin bertanya. Apakah dengan membatasi pajak yang merugikan usaha lokal, orang yang kurang dalam segi ekonominya dapat mengurangi strategi kemiskinan mereka? Terima kasih. Kepada Nabila Jovanida, apakah pertanyaannya bisa diulang? Oh iya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Zulfanida dari kelompok 5 izin bertanya. Apakah dengan membatasi pajak yang merugikan usaha lokal orang yang kurang dalam segi ekonominya, apakah dapat mengurangi strategi kemiskinan mereka? Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Nabila Jovanida atas pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, kami memberikan waktu sebentar untuk mendiskusikan jawabannya.
akan dijawab oleh Ninguna dan Ninguna dipersilahkan. Terima kasih moderator. Saya Ninguna Tunggal Putri dari kelompok 3 izin menjawab pertanyaan dari Reja. Sebutkan apa contoh dari beban keluarga. Sebelumnya, saya akan menyebutkan apa itu definisi beban keluarga. Beban keluarga yaitu tingkat pengalaman distres keluarga sebagai efek dari kondisi anggota keluarga. Kondisi ini dapat menyebabkan meningkatnya stres emosional dan ekonomi keluarga. Adalah tingkat pengalaman distres keluarga sebagai efek dari kondisi anggota keluarganya. Itu pengertiannya. Dan menurut saya sendiri, contohnya itu misalkan ketika ada seorang anak yang sudah mampu untuk menanggung hidupnya sendiri, misalkan sudah dewasa, tetapi dia tidak mau bekerja, malah maunya malas-malasan, main, padahal dia sudah mempunyai tanggung jawab sendiri atas hidupnya. Itu contoh beban keluarga. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, moderator. Terima kasih banyak. buat jawabannya. Baik, untuk kelompok lainnya, jika ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Mau menambahkan. Silakan kepada. Terima kasih kepada moderator. Menurut skizofrenia, ada 2 jenis beban, yaitu beban objektif, yaitu merupakan beban yang berhubungan dengan masalah dan pengalaman anggota keluarga. Dan kedua itu beban subjektif, yaitu merupakan beban yang berhubungan dengan reaksi psikologis anggota keluarga, meliputi perasaan kehilangan, kesedihan, kecemasan, dan malu dalam situasi sosial. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Regina dan Ibu untuk tambahannya. Bagaimana Nisa Aulia? Boleh izin masuk enggak? Mangga, silakan. Tadi terkait pernyataan atau jawaban dari Neng Bunga ya, katanya beban keluarga itu yang menganggur. Nah, sebenarnya saya merasa menganggur, tapi berstatus mahasiswa. Nah, apakah saya juga bisa dikatakan sebagai beban keluarga? Baik, terima kasih Nisa Aulia untuk pertanyaannya. Nah, mungkin yang dimaksudkan dari Neng Bunga itu dalam artian menganggurnya itu dia itu sudah lepas dari pendidikan atau sudah menyelesaikan pendidikannya dan dia itu mampu untuk mencari kerja, tapi di dalam rumahnya itu dia itu hanya main-main saja, tidak ada ikhtiar untuk mencari lowongan pekerjaan atau apa, dan dia itu hanya meminta kepada orang tua, padahal usianya itu sudah dikatakan waktunya atau sudah matang untuk bekerja, tapi dia itu tidak ada kemauan dalam dirinya sehingga membebankan orang tuanya. Mungkin seperti itu. Jika dari teman-teman ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Dan sedikit tambahan lagi, untuk yang berstatus mahasiswa itu bukan berarti dapat dikatakan sebagai beban orang tua. Dari orang tua juga bahkan ada yang dituntutkan dari orang tuanya sendiri kalau bahwasannya kita itu harus menyelesaikan pendidikan kita. Nah, malah dalam arti lain kita itu sedang memperjuangkan atau ingin membuat orang tua kita bangga dengan apa yang sedang kita raih atau proses yang ingin kita capai, sehingga kita itu tidak langsung bekerja. Mungkin di antara teman-teman kita semua ada yang sudah bekerja atau ada yang memulai perkuliahan seperti yang sekarang, atau yang bisa katakan sebagai berstatus mahasiswa dan tidak memiliki pekerjaan. Nah, sebetulnya dari sebagai status mahasiswa juga kita itu banyak pekerjaan itu bukan dapat dikatakan sebagai material atau bisa mendapatkan uang, karena seperti kita mengerjakan tugas ini itu dan di rumah mengerjakan pekerjaan rumah yang seperti biasa dilakukan, itu dapat dikatakan mengurangi pekerjaan ibu kita. Mungkin kita juga dapat memilah bagaimana memposisikan posisi kita sebagai mahasiswa dan juga dapat membantu orang tua. Mungkin seperti itu. Terima kasih.
Baik, jika tidak ada yang mau menambahkan, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari Riyandi. Apakah yang dilakukan pemerintah dalam menangani kemiskinan ini sebelum dan sesudah pandemi? Mungkin dari sebelumnya saya Nengkania izin menjawab pertanyaan dari Riyandi. Nah, sebelum adanya pandemi ini, pemerintah sudah melakukan program-program agar menanggulangi dari kemiskinan ini, seperti meningkatkan pendapatan dengan akses permodalan, meningkatkan kualitas produk dan akses pemasaran. Kemudian pemerintah juga telah mengembangkan keterampilan layanan usaha serta mengembangkan kewirausahaan dan kemitraan dan juga keperantaraan. Nah, program-program dari pemerintah itu sebetulnya sudah banyak dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan. Salah satunya saja yaitu dengan menekankan jumlah kemiskinan ini, pemerintah akan memantapkan kelompok menengah ke bawah, juga melakukan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di luar Pulau Jawa untuk memperkuat infrastruktur konektivitas yang menghubungkan antara pusat ekonomi dan wilayah penunjang. Nah, ketika pandemi itu ada, kemudian pemerintah melakukan upaya-upaya seperti adanya BTN-PT atau bantuan sosial untuk orang-orang yang terdampak pandemi ini. Kemudian di tengah-tengah pandemi juga kita mungkin sudah sering mendengar adanya prakerja. Nah, prakerja ini juga salah satu upaya, menurut saya upaya untuk mungkin dari teman-teman sendiri pasti dalam hatinya ada yang mengatakan bahwasannya prakerja ini kurang tepat sasaran atau ada di mana beberapa yang melakukan atau mengikuti prakerja tapi tidak mengembangkan skillnya di situ. Nah, di samping itu pemerintah juga telah berupaya seperti adanya bantuan UMKM buat masyarakat menengah untuk memajukan ekonominya, yaitu dengan pemberian modal dari pemerintah. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Barangkali dari teman-teman ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Izin menambahkan. Silakan kepada Putri Alisna untuk menambahkan. Saya ingin menambahkan apa aja kebijakan pemerintah setelah adanya pandemi. Yang pertama yaitu adanya bantuan sembako. Bantuan sembako ini berupa paket sembako yang diluncurkan sejak awal pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia pada Maret. Kemudian ada bantuan sosial tunai. Bantuan sosial tunai ini diberikan secara tunai sebesar 600.000 kepada masyarakat selama 3 bulan. Kemudian ada BLT Dana Desa. BLT Dana Desa ini disalurkan dalam 3 bulan juga, selama 3 bulan sebesar 600.000 untuk wilayah atau warga desa yang mendapat dampak dari pandemi itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Putri Elisna untuk tambahan jawabannya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan dari kelompok 4. Dipersilakan kepada Ripan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya kurang lebih, mengapa kemiskinan di Indonesia tidak menurun, padahal kebijakan dari pemerintah sudah dijalankan? Jawabannya itu, program pemerintah yang dijalankan saat ini memang sudah baik secara konsep, namun belum bisa dinilai secara menyeluruh, karena hanya sebagian kecil saja yang terrealisasi. Sementara kemiskinan ada justru semakin bertambah dan semakin menjambur. Jadi inti penyebab dari kemiskinan di Indonesia dari dulu hingga sekarang ini adalah penyebab struktural. Ketidakmeratanya distribusi pendapatan yang dilakukan pemerintah secara struktural sehingga menyebabkan kemiskinan ini terjadi secara berangsur-angsur. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ripan Rizkiana yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Selanjutnya, jika dari kelompok lain ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Izin menambahkan. Silakan kepada Nabila Zulfanida. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Zulfanida dari kelompok 5. Izin menambahkan jawaban pertanyaan dari Nisa Aulia. Tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia salah satunya tergantung dari pendapatan yang diterima oleh masyarakat, pengeluaran penduduk terhadap pendidikan, serta tergantung pada kebijakan pemerintah dalam menurunkan tingkat pengangguran.
Saat diberikan dari hasil penelitian adalah provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi perlu diberi perhatian lebih besar oleh pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan seperti penambahan anggaran dana BOS tanpa mengabaikan provinsi-provinsi yang lainnya. Pemerintah sepertinya harus bisa lebih fokus memaksimalkan kinerjanya yang terfokus kepada penduduk miskin melalui penambahan tingkat kesempatan kerja melalui proyek-proyek padat karya atau dengan peningkatan kemampuan pekerjaan tenaga. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Nabila Julfanida atas tambahannya. Untuk pertanyaan dari kelompok 5 akan dijawab oleh Putri Nuraini. Kepada Putri Nuraini dipersilahkan. Ya, terima kasih, Neng. Pertanyaan dari Nabila, apakah dengan membatasi pajak yang merugikan usaha lokal orang yang kurang dalam segi ekonomi dapat mengurangi strategi kemiskinan mereka? Tapi kan pajak sendiri merupakan iuran yang harus dibayarkan. Jadi sesuai pasal Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak adalah bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam membentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Jadi tanggung jawab atas kewajiban pembayaran manfaat pajak sebagai pencapaian kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Jadi hal tersebut sesuai dengan sistem self-assessment yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan pelayanan dan pengawasan. Mungkin itu saja. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih banyak kepada Putri Nuraini untuk jawabannya. Selanjutnya, jika ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Makasih Putri atas jawabannya. Izin menambahkan sedikit, boleh? Silakan Nisa Aulia. Jadi benar seperti yang kata Putri Nuraini bilang, bahwa membatasi pajak itu tidak bisa mengurangi kemiskinan, karena pajak kan untuk pendapatan negara. Nah, pendapatan negara tuh untuk kemakmuran kita rakyat Indonesia sendiri gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Nisa Aulia untuk tambahannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua. Untuk kelompok 1, silakan bagi yang belum pernah bertanya untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan dari kelompok 1, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Neng. Silakan kepada Nurliana Pratiwi. Baik, terima kasih moderator. Saya Nurliana Pratiwi dari kelompok 1, izin bertanya. Pada faktor penyebab terjadinya kemiskinan dapat dikategorikan ke dalam dua hal, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Nah, dalam faktor eksternal apa aja yang menjadi penyebab kemiskinan? Terima kasih. Bagaimana Nining? Apakah Nurliana pertanyaannya bisa diulang? Oh, bisa, Neng. Pertanyaannya tuh, kan dalam faktor penyebab terjadinya kemiskinan dapat dikategorikan ke dalam dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, apa saja faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya kemiskinan? Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Dilanjutkan dari kelompok 2, silakan bagi yang mau bertanya.
Bagaimana dari kelompok 2? Apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya. Silakan Raffi Herdiansa untuk mengajukan pertanyaannya. Bagaimana jika kemiskinan itu terus berlanjut dan tidak bisa ditangani oleh pemerintah atau pihak-pihak terkait? Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Raffi Herdiansa untuk pertanyaannya. Selanjutnya dari kelompok 4. Izin bertanya. Silakan kepada Agustin untuk mengajukan pertanyaannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nira Agustin dari kelompok 4 izin bertanya. Bagaimana indikator kemiskinan berdasarkan dimensi ekonomi? Terima kasih. Bagaimana Raifadila, apakah pertanyaan dari Nira dapat ditangkap? Coba dijelasin lagi. Mohon maaf kepada Agustin untuk mengulang pertanyaan. Iya. Bagaimana indikator kemiskinan berdasarkan dimensi ekonomi? Bagaimana Raifadila? Jika pertanyaannya sudah jelas, kita lanjut ke kelompok 5 kepada bertanya. Nijar Helmi, silahkan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizar Helmi dari kelompok 5. Saya izin bertanya, kan itu ada miskin, terus ada fakir juga yaitu disebutnya. Nah itu apakah sama atau beda gitu? Kalau misalkan beda, itu perbedaannya apa gitu? Bagaimana penjelasannya gitu? Baik, terima kasih banyak kepada Nijar Hilmi untuk pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir, itu bebas dari kelompok 1 sampai 5. Jika ada yang mau ditanyakan kembali, silahkan. Izin bertanya. Silahkan. Saya Nada Nabila dari kelompok 5 izin bertanya. Bagaimana tanggapan kalian tentang image kemiskinan atau pengemis itu dijadikan sebagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan. Seperti yang kita tahu kan, banyak pengemis yang kayak pura-pura buta atau apa untuk mendapatkan simpati masyarakat. Nah, jadi bagaimana caranya untuk memberantas hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Nada Nabila atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari Nurliana, apakah sudah dapat dijawab oleh Saudari Nining? Sudah, Neng. Silakan kepada Saudari Nining untuk menjawab pertanyaan dari Nurliana. Pertanyaannya, dalam faktor internal apa saja yang menyebabkan kemiskinan? Jadi yang pertama, faktor individual yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku pilihan atau kemampuan dari kemiskinan. Yang kedua, faktor keluarga yang menghubungkan kemiskinan dalam hubungan keluarga. Yang ketiga, faktor budaya yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Yang keempat, faktor agensi yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain termasuk peran pemerintah dan ekonomi. Yang kelima, faktor struktural yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kepada Nining atas jawabannya. Bagi kelompok lain, jika ada yang mau menambahkan, silahkan. Izin menambahkan, Neng. Silakan kepada Putri Elisna. Faktor eksternal yang menyebabkan kemiskinan yaitu yang pertama terbatasnya pelayanan sosial, tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah sebagai aset atau memenuhi kebutuhan hidup, terbatasnya lapangan pekerjaan formal dan kurang terlindunginya usaha sektor informal, kemudian kebijakan perbankan terhadap layanan kredit ultramikro. Yang kelima, belum terciptanya sistem ekonomi kerakyatan dalam prioritas. Yang keenam, dampak negatif dalam pemberdayaan struktural.
Yang ketujuh, budaya yang kurang mendukung kemajuan dan kesejahteraan. Yang kedelapan, kondisi geografis yang sulit tandus, terpencil, dan daerah bencana. Yang terakhir, pembangunan yang lebih berorientasi fisik material. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Putri Elisna atas tambahannya. Bagaimana Nurliana Pratiwi? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah, moderator. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan dari Raffi Herdiansah yang akan dijawab oleh saudari Nida. Silahkan. Baik, terima kasih moderator. Izin menjawab pertanyaan dari Raffi. Nah, pertanyaannya kan bagaimana jika kemiskinan terus berlanjut? Tentunya hal ini bisa menyebabkan gitu ya kemiskinan ditentukan melalui kebijakan ekonomi. Nah, jadi bisa jadi ekonomi itu semakin turun gitu ya faktor ekonominya terus semakin penanggulangan kemiskinan ekstrim mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran-sasaran, dan pelaksanaan program tertentu pada suatu titik atau lokus yang sama, baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang berhak. Nah, kalau kemiskinan berlanjut juga bisa menyebabkan suatu kerusakan lingkungan dan sumber daya alam menjadi rusak, seperti itu. Boleh teman-teman, barangkali ada yang ingin menambahkan, disilahkan. Saya kembalikan ke moderator. Silakan kepada Nuni. Saya Nuna Zulhusni izin menambahkan. Jadi tadi pertanyaan Raffi, bagaimana jika kemiskinan tidak dapat diatasi oleh pemerintah ataupun pihak-pihak terkait. Nah, menurut saya jika tidak dapat teratasi atau tidak dapat terbendung oleh berbagai pihak, maka akan memunculkan kelompok atau kelompok kemiskinan baru. Karena kelompok kemiskinan baru ini penyebabnya banyak. Misalkan kita ambil contoh pada masa pandemi seperti ini, seperti yang kemarin banyak terjadi PHK di mana-mana. Hal itu menyebabkan kelompok kemiskinan baru. Lalu jika kemiskinan tidak dapat terbendung juga, maka itu akan menyebabkan terjadinya pelemahan ekonomi yang akan terjadi pada Indonesia sendiri. Terima kasih. Izin menambahkan, Neng. Terima kasih banyak kepada Nuni atas tambahannya. Kepada Reka Regi, silakan jika mau menambahkan. Terima kasih. Dampak dari kemiskinan antara lain yaitu kriminalitas yang tinggi. Dampak kemiskinan yang pertama yaitu kriminalitas. Kemiskinan seringkali dikaitkan dengan kriminalitas. Masyarakat miskin cenderung melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, termasuk melakukan kriminalitas. Yang kedua yaitu akses pendidikan yang tertutup. Karena pendidikan kan butuh uang kan, karena kemiskinan semakin melonjak, jadi banyak masyarakat yang tingkat pendidikannya tuh semakin rendah. Dan pengangguran juga semakin tinggi. Serta ketiga yaitu angka kematian yang tinggi. Dampak kemiskinan selanjutnya yaitu angka kematian yang sangat tinggi. Karena mereka tidak punya biaya untuk ke rumah sakit atau kemanapun untuk berobat. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Reka Regis atas tambahannya. Bagaimana Raffi Herdiansah, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan dari Mira Agustin. Kepada Rifadila, silahkan. Izin menjawab pertanyaan dari Nira Agustin, yaitu bagaimana indikator kemiskinan berdasarkan dimensi ekonomi. Indikator kemiskinan berdasarkan dimensi ekonomi ada dua aspek, yaitu
pendapatan, dan aspek konsumsi atau pengeluaran. Aspek pendapatan yang dapat dijadikan sebagai indikator kemiskinan adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita yaitu besarnya rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah selama kurun waktu 1 tahun. Sedangkan untuk aspek konsumsi yang dapat digunakan sebagai indikator kemiskinan adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan yaitu salah satu indikator kemiskinan yang menyatakan rata-rata pengeluaran makanan dan non-makanan per kapita pada kelompok referensi yang telah ditetapkan. Ya, sekian. Terima kasih banyak kepada Rifadila atas jawabannya. Dari kelompok 1 sampai 5, jika ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Izin menambahkan. Silahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Nadila Dwiardani izin menambahkan pertanyaan dari Nira Agustin, yaitu indikator kemiskinan berdasarkan dimensi ekonomi. Berdasarkan sudut pandang ekonomi, kemiskinan adalah bentuk ketidakmampuan dari pendapatan seseorang maupun kelompok orang untuk mencukupi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar. Nah, dimensi ekonomi dari kemiskinan diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan seseorang, baik secara finansial maupun jenis kekayaan lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Reva tadi, ada 2 aspek. Dimensi ekonomi untuk kemiskinan memiliki 2 aspek, yaitu aspek pendapatan dan aspek konsumsi atau pengeluaran. Aspek pendapatan yang dapat dijadikan sebagai indikator kemiskinan adalah pendapatan per kapita, sedangkan untuk aspek konsumsi yang dapat digunakan sebagai indikator kemiskinan adalah garis kemiskinan. Mungkin sekian, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Nadila Dwiardani atas tambahan jawabannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan dari Nijar Hilmi yang akan dijawab oleh Riza Jihad. Kepada Riza Jihad dipersilahkan. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai kecukupan harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan miskin mereka yang mempunyai harta dan pekerjaan namun tidak mencukupi kebutuhan primer mereka. Sekian dari saya. Terima kasih. Neng masih di mute itu. Ya, mohon maaf. Terima kasih banyak kepada Riza Jihad atas jawabannya. Barangkali dari kelompok lain jika ada yang menambah. Izin menambahkan. Silakan kepada Nabila Julfanida untuk menambahkan jawaban dari Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Zulfanida. Izin menambahkan jawaban pertanyaan dari Nizar. Miskin dan fakir itu apa perbedaannya? Mungkin miskin adalah orang yang punya penghasilan harta atau penghasilan namun tidak dapat mencukupinya. Sedangkan orang fakir adalah yang tidak punya harta atau tidak punya penghasilan sama sekali. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Nabila atas tambahan jawabannya. Ya, sama-sama. Nijar Hilmi, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan dari Nada Nabila yang akan dijawab oleh Rizal Maulana. Kepada Rizal Maulana dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan Nada Nabila. Pertanyaannya, apa tanggapan kalian tentang image kemiskinan atau pengemis yang dijadikan sebagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan? Jadi bagaimana caranya untuk memberantas hal seperti itu? Untuk memberantas pengemis sebagai mata pencaharian adalah dengan membuka lapangan pekerjaan sebagai penggantinya. Kedua, pemerintah setempat mengadakan perangkulan terhadap pengemis tersebut dengan memberikan pemahaman, pengembangan keahlian, serta memaksimalkan potensi-potensi yang ada sebagai hal yang mendorong untuk menambah nilai atau pendapatan. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Rizal Maulana. Kepada Neng Bunga, jika ada yang mau disampaikan untuk tambahan jawaban Rizal Maulana, silahkan.
izin menambahkan dari pertanyaannya Nada Nabila. Saya izin menambahkan mengatasi permasalahan pengemis. Memberantas pengemis dan anak jalanan memang tidak mudah. Terkadang mereka yang sudah ditangkap begitu kembali ke jalanan akan melakukan rutinitas yang sama seperti sebelum ditangkap, meminta-minta. Dengan adanya keputusan pemerintah yang melarang kita memberi kepada mereka sebenarnya sudah merupakan langkah yang begitu tepat. Perlu adanya kekompakan juga dari kita sebagai masyarakat. Jika kita kompak tidak memberi, maka mereka pun tidak akan meminta. Namun jangan hanya memberi sampai di situ, harus dipikirkan juga bagaimana memberikan pekerjaan bagi mereka, pengemis. Menurut saya, solusinya dengan membuatkan lapangan pekerjaan yang tepat untuk mereka, agar mereka tidak menganggur dan mendapat penghasilan. Kemudian bagi anak-anak yang masih usia sekolah atau anak-anak jalanan, dibuatkan sekolah gratis untuk mereka. Dengan demikian pengetahuan mereka akan bertambah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kepada Nimbunga untuk tambahannya. Silakan kepada Nida. Baik, terima kasih moderator. Izin menambahkan ya untuk pertanyaan dari Nada. Nah, dalam hal ini pemerintah mengharapkan bantuan dari masyarakat kepada pengemis bisa dikoordinir melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS, atau Badan Amil Zakat, Infak, dan Sodakoh atau BAZIS, dan bukan diberikan di jalanan atau public area yang malahan bisa mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Selanjutnya diperlukan ketegasan pemerintah karena banyak daerah yang sudah membuat peraturan yang melarang beroperasinya pengemis dan sekaligus melarang masyarakat memberi uang pada pengemis. Seperti halnya Pemda DIY yang sudah memiliki Perda DIY nomor 1 tahun 2014, jika sudah ada Perda seperti ini, maka harus dilaksanakan secara konsisten, termasuk dengan memberi sanksi bagi si pemberi uang atau barang tersebut kepada pengemis tersebut. Seperti itu, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak kepada Nida untuk tambahannya. Jika ada tambahan dari kelompok 1 sampai 5, silahkan. Bagaimana? Apakah ada yang mau menambahkan? Sebelumnya mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Karena barusan terdengar jelas. Terima kasih. Sebelumnya izin menambahkan dari jawaban teman-teman. Sebetulnya jawaban dari teman-teman tadi sudah mewakili, namun ada beberapa yang ingin saya sampaikan, yaitu dari pertanyaan Nada, bagaimana tanggapan terhadap image kemiskinan ini yang dilatar belakangi oleh pengemis. Nah, pengemis di sini tuh mereka itu berpura-pura seperti buta dan meminta-minta di jalanan. Sebetulnya tanggapan saya sendiri itu sudah jelas ya. Dalam hadis riwayat Ahmad juga tadi dijelaskan bahwasannya barang siapa yang meminta-minta padahal dirinya tidaklah fakir, maka ia akan seakan-akan memakan bara api. Nah, dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwasannya itu jelas-jelas perbuatan yang tidak terpuji atau tidak patut untuk kita contoh. Nah, dalam hal ini juga seharusnya untuk pemberantasan pengemis yang ada di jalanan, kita itu bisa melakukan, tadi sudah dijelaskan mengenai lapangan pekerjaan seperti itu. Nah, namun di sini saya lebih menekankan dari sosialisasi sendiri dari pemerintah terhadap pengemis-pengemis yang ada di jalanan itu. Nah, dengan memberikan sosialisasi dari pemerintah dengan saran yang baik, kemudian menyediakan fasilitas yang layak dan cukup untuk dapat digunakan. Nah, dari situ pemerintah dapat membuat tempat atau industri bagi pengemis itu. Karena sebelumnya pemerintah harusnya berupaya untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pengemis agar mempunyai skill atau dapat bekerja atau dipekerjakan di sebuah industri. Nah, maka dari itu mereka akan meninggalkan pekerjaannya seperti mengemis, karena mengemis ini ada yang benar-benar mendesak, membutuhkan, dan ada juga yang iseng-iseng. Kemudian yang paling parahnya lagi yaitu mengemis karena dasar
ingin mendapatkan uang dan sudah menjadikan itu kebiasaan atau pekerjaan buat dirinya sendiri. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah bertanya dan juga menambahkan. Karena waktunya sudah lebih dari 60 menit, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kelompok kami dapat bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Assalamualaikum untuk ulasan ya, Ketua Kelompok, nanti Bapak mau merekam ya. Ya, Neng Sania. Baik, Pak. Ya, nanti dikirim lewat WA Group. Bapak ada tamu nih. Ya, nanti Baik. dikirim lewat WA. Oke, terima kasih Ketua Kelompok 3, juga Kosma atas partisipasinya. Ya, oke. Kembalikan ke Kosma, silakan. Terima kasih banyak. Alhamdulillah mungkin sekarang kita sudah di penghujung perkuliahan. Untuk menutup sesi ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim dari awal sampai akhir. Sudah menjalankan perkuliahan struktur sosial ke pertemuan ke-8 ini. Mudah-mudahan ilmunya bisa kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Neng, makasih Bu.